Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru semua? Calon ASN P3K tahun 2023. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal mengenai observasi diri ya, atau sekarang katanya lebih ke Situational Judgment Test atau biasa disingkat STJ ya. Tapi sebelum lanjut, saya mau teman-teman subscribe dulu channel saya, Para Guru dan Muhammad Daniel, serta follow juga Facebook saya, Puang Dani Albustan ya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas apa sih itu Situational Judgment Test atau STJ itu ya. Kita lihat sama-sama. Oke, ini dia. Ini adalah kita harus paham dulu apa itu STJ ya, atau Situational Judgment Test. Situational Judgment Test atau STJ bertujuan untuk melakukan penilaian mengenai apa yang akan pelamar lakukan bila diberikan situasi tertentu ya. Selain menilai apakah pelamar dapat mendiskusikan situasi tertentu, mereka juga dituntut untuk menunjukkan bahwa mereka dapat mendemonstrasikan kompetensi aktual yang dicari oleh institusi yang akan merekrut mereka. Situational Judgment Test atau biasa disebut STJ adalah penilaian yang dirancang untuk mengukur penilaian kandidat dalam setting peran yang relevan atau setting kerja ya. Jadi itulah sedikit gambaran mengenai Situational Judgment Test itu sendiri, atau biasa disingkat dengan STJ ya teman-teman. Jadi memang disetting untuk pelamar ya, bila diberikan situasi ini semacam tes wawancara sih sebenarnya, sosiokultural juga. Dia juga mirip dengan soal kepribadian di CPNS, dan dia juga mirip dengan sosial kepribadian di PPG teman-teman. Saya lihat seperti itu. Kalau Situational Judgment Test itu kan berdasarkan apa yang dibutuhkan, yang kita mau ambil itu apa yang kita mau ambil dari pelamar ya. Jadi kalau guru ya kita ambil kemampuan gurunya, apa dia benar-benar bisa atau benar-benar mampu untuk menempati jabatan guru itu, seperti itu. Inilah yang sempat kemarin dibahas oleh Ibu Susi, bahwa observasi mandiri, bukan lagi observasi melalui kepala sekolah, pengawas dan sebagainya. Inilah ternyata dia adalah Situational Judgment Test teman-teman. Oke, ini untuk P2 dan P3 ya. Kabar menariknya lagi bahwa P1 itu langsung penempatan, P2 dan P3 itu dia soalnya seperti ini, Situational Judgment Test. Jadi dia tidak punya NAB, nilai ambang batas atau passing grade. Dia hanya langsung perankingan saja untuk yang P2 dan P3. Beda dengan P4, dia punya passing grade ya, yang umum. Nah, ini kita lihat seperti apa itu Situational Judgment Test atau STJ itu. Nah, ini ada yang pertama yang akan dilihat di situ atau diujikan adalah mengenai kualifikasi akademik ya, kualifikasi akademik. Selanjutnya ada kompetensi teknis ya. Kualifikasi akademik itu yang berkaitan dengan bagaimana background akademik teman-teman. Saya pikir ini tidaklah masalah ya teman-teman. Kalau kompetensi teknis saya pikir ada, ini wajib ada ya, dan kinerja itu wajib ada, tapi dia tidak sebanyak pada saat P4 ujian nanti ya. Jadi ini mirip ke sini saja, kinerja dengan kompetensi teknis ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan ini satu saja ya, bisa bergabung di sini. Kemudian pemeriksaan latar belakang itu yang berkaitan dengan rekam jejak ya, yang diminta dari si pelamar ini. Misalnya apakah dia tidak pernah terlibat kasus bully, kekerasan seksual, nafsa dan sebagainya. Itulah yang akan digali di sini di pemeriksaan
latar belakang ya teman-teman. Semoga dipaham sampai di sini apa itu situational judgment test dan seperti apa ya. Jadi nanti saya pikir ada juga pernyataannya tidak dan setuju tidak setuju ya. Saya pikir ada nanti soal seperti itu. Nanti kita kembangkan lagi sebagai bekal karena belum ada gambaran pasti atau kisi-kisi pasti mengenai hal itu. Tapi kita ambil dari yang P3 yang lalu ya. Ini adalah contoh STJ, soal STJ yang teman-teman akan dapat nanti. Baik, kita bahas bersama, kita lihat. Sebagai guru mata pelajaran, Anda diharapkan mampu memberikan materi yang dapat dengan mudah dipahami peserta didik. Di sekolah, Anda dianggap sangat kompeten dalam mengajar. Namun, tahun ini mata pelajaran yang Anda ajar mengalami kemerosotan. Terlihat dari banyak peserta didik yang mendapatkan nilai rendah. Langkah yang harus Anda ambil adalah A. Mengevaluasi materi pembelajaran yang Anda berikan sesuai dengan modul ajar atau tidak. B. Meminta peserta didik yang memiliki nilai tinggi untuk membantu teman-teman mereka yang mendapat nilai rendah. C. Menganggap masalah tersebut tidak signifikan karena Anda sudah mengajar sesuai dengan prosedur. D. Mengusulkan tambahan jam belajar kepada pihak sekolah agar peserta didik dapat mendalami materi. Nah, di sini kan yang akan dilihat itu kompetensi Anda dalam sebagai seorang guru dalam menghadapi situasi tertentu. Nah, situasinya di sini yang dikasih adalah ada masalah dengan masalah kemerosotan ya yang terjadi dengan siswa Anda. Banyak yang dapat nilai rendah. Padahal Anda ini dianggap guru yang sudah kompeten dalam mengajar di sekolah. Nah, kalau kita lihat opsi A, maka di sini jadi opsi A, B sampai D itu atau bahkan sampai E nantinya itu sebenarnya tidak ada jawaban benar salah teman-teman. Yang ada adalah nilai tertinggi dan terendah sama dengan TKP, sama dengan sosiokultural, sama dengan sosial kepribadian guru di PPG. Jadi usahakan dapat nilai yang tertinggi ya di opsinya nanti. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman yang mendapat nilai tertinggi? Kita lihat jawabannya. Dari jawaban yang saya pilih adalah menurut saya itu memiliki poin tertinggi adalah opsi B ya. Meminta peserta didik yang memiliki nilai tinggi untuk membantu teman-teman mereka yang mendapatkan nilai rendah. Ini nampaknya pembelajaran teman sejawat ya. Jadi ini lebih efektif dari atau lebih baik dari kesemua opsi ini. Kalau opsi A dia bagus, dia di sini mengevaluasi setelah terjadinya kemerosotan materi pembelajaran yang Anda berikan sesuai dengan modul ajar atau tidak. Nah, ini saya pikir sampai di sini tidak masuk akal ya. Tidak mungkin seorang guru itu tidak memberikan materi ajar sesuai dengan modul ajar ya. Apalagi di sini dia dianggap guru yang sangat kompeten ya teman-teman. Selanjutnya menganggap masalah tersebut tidak signifikan. Nah, ini tidak boleh sama sekali ya. Ini saya anggap salah. Kemudian mengusulkan tambahan jam belajar kepada pihak sekolah agar peserta didik dapat mendalami materi. Nah, ini juga agak ribet ya teman-teman karena bisa menyiksa siswa dengan menambah jam belajar seperti itu. Mungkin kita bisa, tapi siswa kita mungkin punya kendala ya dengan tambahan ini. Bahkan mereka cenderung akan stres kalau dipaksa belajar terus ya teman-teman. Jadi opsi terbaik adalah opsi B. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Yang tidak sepakat atau punya opsi lain silahkan balas di komentar ya atau berkomentar. Berdasarkan hasil evaluasi yang diisi oleh peserta didik, banyak yang mengeluhkan sikap Anda dalam mengajar, yaitu terlalu sering memberikan tugas kepada peserta didik. Meskipun begitu, banyak pula peserta didik yang lebih memilih materi setelah mengerjakan tugas yang Anda berikan. Langkah yang sebaiknya Anda ambil setelah mengetahui hasil evaluasi tersebut adalah
A. Membuat kesepakatan dengan peserta didik mengenai proses pembelajaran dan dampaknya. B. Tetap memberikan banyak tugas kepada peserta didik sesuai dengan prinsip Anda. C. Mencoba mengurangi jumlah tugas yang diberikan dengan sering memberikan latihan soal di kelas. D. Menghentikan pemberian tugas yang dianggap memberatkan peserta didik. Nah, ini soalnya sebenarnya agak hot sih ya teman-teman. Saya sengaja ambil. Nanti kita kalau soalnya latihannya itu hot, nanti akan mudah menjawab soal-soal yang aslinya akan lebih mudah. Tapi nanti juga saya akan kasih soal-soal yang ringan yang berhubungan dengan situational judgment test ini teman-teman. Ini memang langsung saya kasih soal yang hard ya. Bisa dibilang dia nilainya 4 tingkat kesulitan. Agak susah dibedakan yang mana yang terbaik. Oke. Nah, teman-teman bisa jawab dulu, coba ya. Pause dulu. Jawab baru kita lanjut videonya. Nah, kalau saya lebih cenderung memilih opsi C sebagai opsi yang paling memiliki nilai tertinggi ya teman-teman. Ini dia. Kita lihat yang A, membuat kesepakatan dengan peserta didik mengenai proses pembelajaran dan dampaknya. Ini saya pikir tidak perlu lagi ada yang seperti ini karena harusnya kesepakatan itu di awal ya. Tidak perlu lagi ada kesepakatan mengenai proses pembelajaran karena ini sudah evaluasi ya, sudah evaluasi teman-teman. Memberikan tugas. Nah, ini dia seperti yang ingin bersepakat dulu dengan siswanya. Jadi saya pikir kurang bagus. Tetap memberikan banyak tugas kepada peserta didik sesuai dengan prinsip Anda. Kalau dipaksakan tetap seperti ini, maka hasilnya juga akan sama dengan seperti ini ya. Siswa juga akan tetap mengeluh dan mereka cenderung malas belajar lagi ya. Kalau mereka bosan ya, tertekan dan sebagainya. Karena terlalu sering diberikan tugas ya. Baik, selanjutnya kalau ini tidak ada perubahan ya, jadi saya anggap salah ya. Kemudian menghentikan pemberian tugas yang dianggap memberatkan peserta didik. Kalau kita sekaligus menghentikan pemberian tugas itu, maka tambah lebih jelek lagi dampaknya. Bukan lagi jenuh, tapi siswa akan dapat apa kalau kita tidak memberikan tugas kepada siswa kita itu, siswa tidak ada beban sama sekali, itu tidak bagus juga ya teman-teman. Jadi pilihan terbaik menurut saya adalah mencoba dulu mengurangi jumlah tugas yang diberikan dengan sering memberikan latihan soal di sekolah. Banyak-banyak latihan saja dulu. Kurangi tugasnya dulu. Karena itu masalahnya. Masalah utama di sini kan adalah terlalu banyak memberikan tugas dan sampai siswa mengeluh. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang wali kelas. Suatu hari peserta didik mengeluhkan cara pengajaran salah satu guru senior ya. Guru tersebut sering memberi tugas tetapi jarang menjelaskan penyelesaian soal kepada peserta didik. Tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah sebagai wali kelas adalah A. Meminta peserta didik untuk memahami pola pengajaran yang dilakukan oleh guru tersebut. B. Mengkritik cara mengajar guru tersebut secara langsung meskipun ia adalah seorang guru senior. C. Berkomunikasi mengenai permasalahan ini melalui kepala sekolah agar dapat disampaikan kepada guru yang bersangkutan. D. Meminta peserta didik untuk menyampaikan keluhan mereka secara langsung kepada guru yang bersangkutan. Nah, ini memang agak susah membedakan opsi tertinggi ya teman-teman. Teman-teman bisa pause dulu videonya dan jawab, bisa mencoba kemampuan teman-teman. Baik, kita lihat jawabannya. Jadi ini ada kasus lagi, situasi atau kasus situasi yang diberikan kepada Anda, kira-kira langkah apa yang Anda lakukan. Nah, jadi untuk opsi C ini menurut saya poin terbaiknya atau tertingginya ada di opsi
C ya, berkomunikasi mengenai permasalahan ini melalui kepala sekolah agar dapat disampaikan kepada guru yang bersangkutan ya. Kenapa demikian? Karena ini kan dia posisinya kan sebagai guru senior ya. Kita pasti hormat kepada guru senior dan agak segan. Kemudian dia juga cenderung emosional kalau kita tegur secara langsung. Jadi kalau melalui atasan yang ngomong ke dia pasti bisa berpikir lebih baik lagi, lebih jernih lagi ya. Nah, kita lihat yang opsi yang lain. Kita mulai dari opsi A dulu, meminta peserta didik untuk memahami pola pengajaran yang dilakukan oleh guru tersebut ya. Ini sama dengan pasrah ya, memaksakan ke siswa lagi, padahal siswa sudah mengeluh kenapa kita malah bermasa bodoh saja ya. Jadi saya anggap ini siswa lagi, padahal sudah mengeluh. Siswa lagi, kita kembalikan lagi ke siswa, memintanya untuk memahami pola pengajarannya. Kemudian yang B, mengkritik cara mengajar guru tersebut secara langsung meskipun dia adalah guru senior. Nah, ini tadi yang saya katakan bisa menyebabkan ketersinggungan kepada guru tersebut karena kita kenal dia sebagai guru yang lebih senior daripada kita. Kemudian yang opsi D, meminta peserta didik untuk menyampaikan keluhan mereka secara langsung pada guru yang bersangkutan. Biasanya ini sudah dilakukan oleh siswa tapi tidak digubris atau tidak didengarkan oleh guru tersebut karena menurutnya mungkin itu adalah hal yang tepat ya. Jadi ya, salah satu poin tertinggi adalah opsi C menurut saya, teman-teman. Oke, semoga dipaham. Silahkan berkomentar kalau punya opsi yang berbeda. Kita lihat soal berikutnya. Salah satu kunci keberhasilan tujuan pembelajaran adalah manajemen kelas yang baik. Salah satu kelas Anda memiliki karakter peserta didik yang sering datang terlambat. Berbagai upaya Anda telah dilakukan, tetapi masih ada beberapa peserta didik yang datang terlambat. Tindakan yang harus Anda ambil adalah A, membuat perjanjian bersama peserta didik dan menampilkan di papan pengumuman di kelas. B, meminta ketua kelas untuk mengkoordinasikan ketertiban kelas agar tidak ada yang datang terlambat. C, memberikan konsekuensi kepada peserta didik yang datang terlambat di dalam kelas. D, terus mengingatkan peserta didik untuk datang tepat waktu ke kelas Anda. Nah, di sini Anda diberikan lagi situasi sederhana ya, di mana Anda diminta untuk melakukan tindakan yang seharusnya, yang sebaiknya Anda lakukan. Nah, inilah yang disebut dengan situational judgment test atau STJ ya, teman-teman. Dikasih lagi situasi yang seperti ini. Salah satu kelas yang Anda ajar itu memiliki karakter peserta didik yang sering datang terlambat ya. Ini karakternya, kelas itu memang banyak yang selalu datang terlambat. Ya, sudah berbagai upaya tapi masih tetap saja peserta didik datang terlambat. Ya, tindakan yang harus Anda ambil adalah, nah itu dia. Apa kira-kira? Jadi membuat perjanjian bersama peserta didik dan menampilkan di papan pengumuman di kelas. Coba kita lihat jawaban yang terbaik. Nah, inilah menurut saya di opsi A jawaban yang terbaik ya. Membuat perjanjian, kita harus komitmen atau membuat kesepakatan, ini tadi yang cocok ya, dengan peserta didik kita, apa sanksinya dan apa solusinya ya. Kemudian kita lihat opsi yang lain, apakah memang tidak ada yang terbaik dibanding opsi A. Meminta ketua kelas untuk mengkoordinasikan ketertiban kelas agar tidak ada yang datang terlambat. Kalau hanya ketua kelas, saya yakin teman-teman guru bisa lihat bagaimana peran ketua kelas di SMP ya, atau di SMA. Itu kebanyakan banyak yang menentang. Beda kalau SD, kalau kita ambil jagoannya sebagai ketua kelas, itu mungkin bagus ya, karena semuanya mendengar, takut sama ketua. Tapi kalau di SMP dan SMA
itu beda lagi ya. Jadi saya pikir ini tidak terlalu efektif. Selanjutnya, memberikan konsekuensi kepada peserta didik yang datang terlambat di dalam kelas. Nah, kalau langsung memberikan konsekuensi, bisa jadi banyak yang dapat hukuman atau sanksi. Harusnya disepakati dulu ya. Harusnya dibuat dulu perjanjian bersama ya, supaya tidak ada lagi yang disalahkan ya. Yang sampai kita karena terlalu banyak, misalnya yang 10 orang itu terlambat dan kita sanksi 10 orang, nanti kesannya kita yang guru yang kurang bagus ya, kurang bagus ya. Kalau mungkin 1-2 orang no problem, tidak ada masalah. Selanjutnya D, terus mengingatkan peserta didik untuk datang tepat waktu ke kelas Anda. Ini saya pikir opsi yang baik juga, yang bagus juga. Tapi ini kan kasusnya sudah kalau kita lihat di situasi ini kasusnya sudah parah teman-teman. Jadi ini kurang cocok dipakai sebagai solusi yang kasus yang sudah parah ini. Jadi solusi terbaik adalah yang ini, membuat perjanjian, kemudian nanti ada sanksi, dan ini bagus karena kita tampilkan di papan pengumuman di kelas supaya selalu diingat ya. Oke, soal selanjutnya teman-teman. Sebagai seorang pendidik, Anda diharapkan mampu mengelola kelas dengan efektif. Suatu ketika Anda sebagai guru baru di sekolah dihadapkan dengan situasi kelas yang sangat tidak kondusif. Terlihat dari peserta didik yang suka ngobrol sendiri saat pembelajaran berlangsung. Tindakan yang harus Anda ambil dalam mengatasi situasi tersebut adalah A. Memberi perjanjian pembelajaran bersama peserta didik. B. Mencari metode pembelajaran yang sesuai untuk setiap kelas. C. Memberikan tugas tambahan kepada peserta didik yang ngobrol sendiri. D. Menegur secara lisan peserta didik yang ngobrol sendiri. Nah, ini beda lagi kasusnya ya. Jadi kita dikasih kasus terus. Selama tes observasi itu, tes situational test itu, kita akan dikasih terus kasus-kasus ya. Contoh-contoh kasus dan bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikannya. Ini ada lagi yang suka ngobrol sendiri ya. Nih, bagaimana kita mengelola kelas dengan efektif ya. Nih, kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Ini kelasnya dia tidak kondusif ya. Nah, terlihat dari para peserta didik yang suka ngobrol sendiri saat pembelajaran berlangsung. Kira-kira yang mana? Baik, kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang terbaik menurut saya adalah opsi B ya. Kita guru harus pandai-pandai mencari metode yang terbaik, yang cocok untuk kelas yang notabene-nya suka ngobrol sendiri, suka ribut. Nah, biasanya itu kelas yang suka ribut, saya kasih game. Kalau saya ya teman-teman, saya kasih game atau saya kasih kuis, itu lebih efektif karena mereka sebenarnya adalah orang-orang yang aktif bicara seperti itu kalau saya ya. Jadi solusinya adalah mencarikan metode atau pembelajaran yang sesuai untuk setiap kelas. Kalau opsi A, membuat perjanjian pembelajaran bersama peserta didik. Nah, ini sebenarnya tidak perlu ya teman-teman. Ini terlalu gimana gitu ya. Ini terlalu berlebihan. Tidak perlu memaksa siswa untuk diam. Sekarang di era kita itu, di kurikulum itu kita ditekankan bagaimana supaya peserta didik itu bisa aktif. Jadi saya anggap ini agak kurang cocok ya. Ini bukan pelanggaran seperti yang tadi ya, yang datang terlambat itu. Kemudian memberikan tugas tambahan kepada peserta didik yang ngobrol sendiri. Nah, ini bisa jadi juga solusi kalau memang sudah jenuh di kuis dan game ya. Kalau saya kebanyakan game, kuis kalau untuk kelas yang seperti ini. Kemudian menegur secara lisan peserta didik yang ngobrol sendiri. Nah, ini juga bisa menegur secara lisan, tapi kalau kebanyakan kondisi siswanya seperti itu, kita mau tegur satu-satu, nanti
kebablasan kita. Jadi ini kurang cocok juga menurut saya. Kalau ini juga, ini kan kasusnya kelas ya, satu kelas ini sebenarnya, hampir satu kelas, atau bisa dibilang satu kelas yang tidak kondusif ya. Siswanya memang suka ngobrol sendiri, masa kita kasih tugas tambahan ke semuanya. Jadi hati-hati dengan kata-kata pengecohnya, bukan hanya satu atau dua orang ya teman-teman. Jadi opsi terbaik adalah opsi B. Baik teman-teman, itu saja dulu yang sempat saya share, takut terlalu panjang videonya. Nanti kita akan share lagi mungkin soal-soal yang agak rendah kelasnya, di bawah kelasnya, biar teman-teman bisa berlatih santai dulu dan sebagainya ya. Terima kasih sudah menonton, semoga lulus. Saya doakan yang subscribe, yang like, yang share video-video saya supaya bermanfaat ke orang lain. Saya doakan semua lulus di P3K tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.